Kembali dengan Buria dalam pembelajaran kimia. Selamat pagi. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang nomor atom, nomor massa, dan konfigurasi elektron dari Niels Bohr. Ya, pertama Ibu jelaskan tentang nomor atom. Melalui percobaan Rutherford, yaitu penembakan lempeng emas dengan sinar alfa, ditentukanlah muatan inti, yaitu terdiri dari proton dan neutron. Hasil percobaan dari Rutherford ini lama diabaikan oleh para ahli. Kemudian pada tahun 1917, Moseley melakukan percobaan lagi, menemukan hubungan antara nomor atom dan frekuensi sinar X yang dihasilkan setiap unsur. Jadi berbeda-beda frekuensinya ya. Kemudian hasil percobaan Moseley itu akhirnya dapat menentukan nomor atom dari suatu unsur. Moseley juga menemukan bahwa ada hubungan antara nomor atom unsur dengan nomor massa, di mana semakin besar nomor atomnya, nomor massanya juga makin besar. Ya, sekarang kita perhatikan ini unsur dengan notasinya. Ini X ini berarti itu lambang untuk unsurnya. A itu adalah nomor massa atau massa atom relatif. Z itu adalah nomor atom. Perlu kamu pahami ya dalam bentukan proton elektron bahwa jumlah proton itu sama itu dengan Z-nya. Kemudian untuk atom netral ya, untuk netral jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian untuk dia bermuatan misalnya kation, bahwa jumlah elektron itu lebih kecil dibanding protonnya. Untuk dia anion itu jumlah elektron nanti lebih besar dibanding protonnya. Kemudian mencari neutron ya, neutron itu adalah nomor massa dikurang nomor atomnya ya. Ya, sekarang kita perhatikan contoh unsurnya. Yang pertama nih natrium. Na berarti unsurnya ya. Kemudian kita harus tahu bahwa ini adalah unsur netral. Z-nya 11 atau nomor atomnya 11. Nomor massanya atau A23. Karena dia netral, jumlah proton sama dengan elektron. Bahwa jumlah proton itu adalah jumlah dari nomor atomnya. Neutronnya itu tadi adalah A dikurang Z. A-nya 23, Z-nya 11. Sehingga neutronnya 12. Contoh yang kedua, oksigen. Ini pun unsur netral ya. 8 itu adalah nomor atomnya. Z-nya itu, nomor massanya itu adalah 15 ya, nomor massa ya. Untuk atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Bahwa jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Neutron itu adalah A dikurang Z, berarti 15 dikurang 8 sama dengan 7 ya. Bagaimana dengan kation ya? Kalau dikatakan kation itu adalah ion bermuatan positif. Kalau dikatakan kation berarti ini dia melepas elektron ya. Elektronnya dilepas. Berapa jumlah protonnya? Sama ya. Tadi kalau Z itu nomor atom dari natrium kan 11. Nomor massanya 23. Jumlah proton sama dengan nomor atom. Tadi elektronnya untuk kation akan lebih kecil dari proton. Elektronnya nanti sama dengan jumlah proton dikurang muatannya karena dia melepas elektron. Kalau tadinya dia netral, proton sama dengan elektron kalau netral. Di sini elektron menjadi berkurang sebanyak muatannya sehingga 11 dikurang 1 10. Neutronnya tetap sama ya, yaitu 12. Bagaimana jika dia anion? Kamu paham? Anion adalah ion bermuatan negatif. Berarti ini adalah unsurnya menangkap elektron ya. Menangkap elektron, jadi berbeda dengan kation.
Tadi oksigen itu Z-nya tadi di dalam contoh 8. Nomor massanya 15. Tadi dikatakan bahwa jumlah proton sama dengan Z, 8. Elektronnya itu bertambah sebanyak muatannya. Kalau tadinya netral, proton sama dengan elektron. Sehingga di sini elektronnya bertambah, yaitu 8 ditambah 2 menjadi 10. Neutronnya tetap A dikurang Z sama dengan 7. Itu tentang perhitungan proton, elektron, neutron, baik atom netral, kation, dan anion. Kemudian kita lihat ke sini tentang isotop, isobar, isoton. Kalau dikatakan isotop, nomor atomnya sama, massa berbeda. Oksigen nomor atomnya 8. Tapi ada oksigen yang nomor massanya 15 atau 16. Sama dengan misalnya kalau kita lihat karbon. Karbon itu nomor atomnya 6. Tapi ada karbon nomor massanya 11. Karbon nomor atom 6, nomor massanya 12. Ada karbon nomor atomnya 6, nomor massanya 13. Nomor atom sama, tapi massanya berbeda. Apa dengan isobar? Isobar massanya sama. Oksigen nomor massanya 15. Nitrogen dengan massa 15. Tentu oksigen berbeda dengan nitrogen, artinya nomor atomnya berbeda Kalau isoton itu neutronnya yang sama, unsur yang jumlah neutronnya sama. Kalau ini kita cari jumlah neutron, mencari jumlah neutron kamu udah tahu adalah A dikurang Z. A-nya 15, Z-nya 8, berarti ini 7. Untuk ini kita mencari neutron neutronnya adalah A dikurang Z. A-nya 14, Z-nya 7. Berarti neutronnya 7. Jumlah neutronnya sama-sama 7. Kemudian untuk massa atom relatif Jadi massa dari setiap unsur, tadi misalnya tadi oksigen massanya di sini ada yang 15, ada oksigen massanya 16, karbon massanya 12 Misalnya tadi juga nitrogen massanya 14 Massa yang ada di sini, angka ini itu bukan merupakan massa mutlak, tetapi massa atom relatif atau perbandingan, yaitu dibandingkan terhadap C12. Kalau sebelumnya dibandingkan terhadap hidrogen, sekarang dibandingkan terhadap C12. Jadi massa atom itu bukan massa atom mutlak seperti kita nimbang zat 1 kilo atau 2 gram, tapi itulah massa atom relatif atau AR. Mencari AR suatu unsur itu adalah massa rata-rata dari satu atom unsur X dibagi 1/12 massa satu atom C12. Pembandingnya ini. Saya ulangi, AR suatu unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 massa satu atom C12. 1/12 massa satu atom C12 ini dianggap itu sama dengan 1 SMA. Sehingga air unsur X itu adalah massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1 SMA. SMA itu bukan sekolah menengah atas tapi ini disingkat dari satuan massa atom satuan massa atom. Kita ambil salah satu contoh, massa rata-rata atom Ca 40 SMA. Tentu kan massa atom relatif Ca, berarti AR dari unsur Ca-nya. Jadi massa atom relatif dari unsur Ca atau AR unsur Ca, rumusnya berarti massa rata-rata satu atom unsur X-nya tadi kita ganti Ca per 1 SMA. Berapa massa rata-ratanya? 40 SMA dibagi 1 SMA. Sehingga AR-nya adalah 40. Sehingga AR dari unsur Ca itu adalah 40. Ada lagi nanti perhitungan massa atom relatif karena sama seperti kamu katakan yang kamu ketahui bahwa unsur di alam itu bukan hanya ada isotop, ada C misalnya ini 11, ada C12, ada C13, ini nomor atomnya 6, artinya massanya 11, massanya 12, massanya 13
Unsur karbonnya berbeda masanya, sehingga nanti kita bisa menghitung berapa AR dari unsur C dengan diketahui setiap massa dari setiap isotopnya ya. Oke, nah kita kembali ke konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Niels Bohr ya. Menurut Niels Bohr, atom terdiri dari inti dan dikelilingi elektron. Menurut tingkat energi atau disebut dia lintasan atau kulit. Inilah intinya ya. Ini disebutlah ini N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5. Pada N sama dengan 1 disebutlah dia kulit K ya. Ini kulit K. Pada N sama dengan 2 kulit L. Pada N sama dengan 3 kulit M. Pada N sama dengan 4 kulit N. Pada N sama dengan 5 kulit O, dan seterusnya. Kemudian jumlah elektron pada kulit K itu 2, L itu 8, M itu 18, N itu 32, O itu 50. Ya. Kemudian kenapa ini 2 ya? Kenapa jumlah elektronnya di sini 2? Karena dikatakan jumlah elektron setiap kulit dinyatakan oleh rumus 2N kuadrat. Sehingga di sini 2 kali N-nya 1. 1 kuadrat kali 2 berarti 2. Ini 8. 2 kali N-nya 2. 2 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat 4 kali 2 8. Demikian di sini 2 kali N-nya 3. 3 kuadrat 9 kali 2 18. Kemudian ini 2 kali N-nya 4. 4 kuadrat 16 kali 2 32. Oke, sekarang kita lihat contoh. Tentukan konfigurasi atom, konfigurasi elektron ya dari atom berikut. Contoh A. Dengan unsurnya misalnya oksigen, nomor atomnya 8. Kalau dikatakan nomor atomnya 8, berarti elektronnya 8. Berarti konfigurasinya di mana? Pada K dia 2. Pada L dia 2 ditambah berapa supaya 8? 6. 26 lah dia. Saya ambil Mg misalnya. Nomor atomnya 12. Berarti elektronnya 12. Konfigurasi pada K2, L8. 2 tambah 8, 10. Berarti pada kulit M dia masih mengisi 2. 2, 8, 2 berarti 12. Bagaimana dengan nomor atomnya misalnya 20 Ca. Elektronnya berarti 20. Pada K dia 2, L masih 8, M. N itu 18. Tetapi karena elektronnya tinggal 20, 2 tambah 8 kurangi 10, sisa 10. Sehingga karena sisa 10 enggak mungkin dia 18. Mengisilah kulit sebelumnya itu 8. Sisalah 2. Oke, yang terakhir misalnya elektronnya 53i. Ya, elektronnya 53 pada K 2, pada L 8, pada M ini kurangi 10 masih 43 ya, 18. Pada N ini kurangi 23 tadi ya. Ini tadi 28 53 28 18 kurangi 28 sehingga sisa 28 10 25 Di N itu harusnya 32 ya. Di N itu harusnya 32. Enggak mungkin 32, sisa 25. Ikuti kulit sebelumnya isi. Berarti 8 25 dikurang 18, ini 18 ya. Berarti sisa 7. Enggak mungkinlah 50 di kulit O. Di kulit O 50. Kulit sebelumnya 32, kulit sebelumnya 18, kulit sebelumnya 8. Karena dia hanya sisa 7, jangan isi 2, tetapi dia 7. Itulah konfigurasi elektronnya ya. Oke, agak ibu cepat ngajarinnya. Karena saya lihat ada yang ketok-ketok pintu, maaf ya. Demikian konfigurasi elektron menurut Niels Bohr.
Tetap semangat, semoga bermanfaat. Terima kasih.